Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mo Faiz Al-Fatah, mahasiswa dari Universitas Pekalongan dengan NPM 0523029981. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik penting dalam bidang akuntansi, yaitu ekuitas pemegang saham. Topik ini sangat relevan dalam dunia bisnis dan keuangan, karena menyangkut bagaimana modal sebuah perusahaan dicatat, dikelola, dan dilaporkan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ekuitas pemegang saham, kita dapat menilai kesehatan finansial perusahaan serta memahami hak dan posisi para pemegang saham dalam struktur organisasi perusahaan. Semoga pemaparan saya bisa memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Bentuk organisasi perseroan. Mari kita mulai dengan memahami bentuk organisasi perusahaan. Di Indonesia, perseroan terbatas atau PT adalah bentuk organisasi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Berdasarkan jenis kepemilikannya, PT dibagi menjadi dua. Perseroan tertutup, yaitu PT yang sahamnya tidak diperdagangkan di publik. Biasanya dimiliki oleh keluarga atau kelompok kecil investor. Perseroan terbuka, yaitu PT yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek dan sahamnya bisa diperjualbelikan oleh masyarakat umum. Struktur organisasi perusahaan secara umum dimulai dari pemegang saham sebagai pemilik modal, kemudian menunjuk dewan direksi sebagai pengambil keputusan strategis, dan diteruskan kepada manajer untuk operasional sehari-hari. Pemahaman struktur ini penting karena ekuitas erat kaitannya dengan posisi dan kepemilikan para pemegang saham. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham merupakan salah satu bagian utama dalam struktur modal perusahaan. Komponennya terdiri dari 1. Modal saham, yaitu dana yang berasal dari penjualan saham kepada para pemegang saham. Ini adalah kontribusi awal pemilik terhadap perusahaan. 2. Tambahan modal disetor, yang dikenal juga sebagai agio saham. Ini terjadi jika saham dijual di atas nilai nominalnya. Jika dijual di bawah nominal, maka disebut disagio. Selisih ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan. 3. Laba ditahan, yaitu akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, melainkan digunakan kembali untuk operasional perusahaan, ekspansi, atau cadangan. Rumus sederhananya bisa ditulis sebagai ekuitas modal saham, agio disagio, laba ditahan. Pemahaman ini sangat penting dalam membaca laporan keuangan dan menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Akuntansi penerbitan saham. Slide ini membahas cara mencatat penerbitan saham dalam akuntansi. Ada dua jenis utama. Pertama, jika saham memiliki nilai nominal, maka jurnalnya adalah kas dicatat sebesar uang yang diterima. Modal saham dicatat sebesar nilai nominal. Sisanya masuk ke agio saham atau tambahan modal disetor. Kedua, untuk saham tanpa nilai nominal, pencatatannya berdasarkan harga jual. Jika ada stated value atau nilai yang ditetapkan, maka itu masuk ke modal saham, dan sisanya ke agio. Prinsipnya adalah memastikan seluruh nilai yang diterima dari investor dicatat dengan transparan dan akurat, baik sebagai modal pokok maupun sebagai tambahan modal. Penerbitan saham gabungan, lump sum. Dalam beberapa kasus, perusahaan menerbitkan dua jenis saham sekaligus, seperti saham biasa dan saham preferen, dalam satu paket penerbitan. Ini disebut sebagai penerbitan lump sum. Ada dua metode untuk mencatatnya. Pertama, metode proporsional, digunakan jika nilai pasar kedua jenis saham diketahui. Maka, jumlah dana yang diterima dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing. Kedua, metode inkremental, digunakan jika hanya satu jenis saham yang nilai pasarnya diketahui. Nilai yang diketahui dicatat terlebih dahulu, dan selisihnya dialokasikan ke jenis saham lainnya. Metode ini membantu menjaga keakuratan pencatatan saat perusahaan tidak menerbitkan saham secara tunggal. Saham ditukar dengan aset non-kas. Slide ini menjelaskan bagaimana cara mencatat transaksi ketika saham perusahaan ditukar dengan aset non-kas, seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Ada tiga kondisi utama. Pertama, jika nilai pasar saham diketahui, maka nilai saham digunakan sebagai dasar pencatatan. Kedua, jika nilai pasar saham tidak diketahui,
maka gunakan nilai pasar aset yang diterima. Ketiga, jika keduanya tidak diketahui, maka gunakan penilaian dari ahli. Tujuannya adalah memastikan bahwa pencatatan transaksi tetap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai prinsip nilai wajar dalam akuntansi. Reakuisisi dan penjualan kembali saham Treasury. Slide ini membahas dua hal penting terkait saham Treasury, yaitu reakuisisi atau pembelian kembali saham, dan penjualannya kembali ke pasar. Pertama, reakuisisi saham. Saham Treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan itu sendiri. Pencatatan dilakukan dengan dua metode. Metode biaya, cost, di mana saham Treasury dicatat sebesar harga beli, atau menggunakan nilai nominal, par, jika relevan. Contoh jurnal dengan metode biaya. Debit, saham Treasury. Kredit, kas. Kedua, penjualan kembali saham Treasury. Jika saham Treasury dijual kembali, bila harga jual lebih tinggi dari biaya, selisihnya masuk ke agio saham Treasury. Bila harga jual lebih rendah, selisihnya dibebankan ke agio saham, dan jika belum cukup, sisanya diambil dari laba ditahan. Transaksi ini berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan dan harus dicatat dengan tepat agar laporan keuangan tetap akurat. Laba ditahan jenis dividen. Pada slide ini kita membahas dua hal penting, yaitu laba ditahan dan faktor yang memengaruhinya, serta jenis-jenis dividen yang dapat diberikan perusahaan. Pertama, laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, melainkan disimpan perusahaan untuk reinvestasi atau cadangan. Laba ditahan bisa bertambah atau berkurang karena A. Laba atau rugi bersih perusahaan, B. Pembayaran dividen, C. Koreksi untuk periode sebelumnya, D. Kuasi reorganisasi perubahan besar dalam struktur modal. Kedua, terkait kebijakan dividen, perusahaan dapat membagikan dividen dalam beberapa bentuk. Dividen tunai, paling umum. Dividen properti berupa aset. Dividen skrip janji membayar di masa depan. Dividen likuidasi pengembalian sebagian modal. Dividen saham berupa penambahan saham. Perlu dicatat bahwa hanya dividen saham yang tidak mengurangi ekuitas, sedangkan yang lain langsung berdampak pada berkurangnya laba ditahan. Dividen saham. Dividen tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga bisa dalam bentuk saham tambahan, yang disebut dividen saham. Dividen saham dibagi menjadi dua. Satu, dividen saham kecil, yaitu kurang dari 20% dari jumlah saham beredar. Dividen ini dicatat berdasarkan harga pasar saham saat tanggal pengumuman. Dua, dividen saham besar, yaitu 25% atau lebih dari jumlah saham beredar. Pencatatannya menggunakan nilai nominal, bukan harga pasar. Contoh jurnal pencatatan. Debit, laba ditahan. Kredit, modal saham. Kredit, agio saham, jika ada selisih. Dividen saham tidak mengurangi ekuitas secara total, tapi mengubah komposisinya, yaitu mengurangi laba ditahan dan menambah modal saham. Pemecahan saham atau penyajian ekuitas. Slide ini terbagi menjadi dua bagian, pemecahan saham dan penyajian ekuitas dalam laporan keuangan. Pertama, pemecahan saham. Pemecahan saham atau stock split adalah tindakan perusahaan membagi jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak. Misalnya, satu saham dipecah menjadi dua, maka nilai nominalnya ikut turun menjadi setengah. Proses ini tidak dicatat dalam jurnal, karena tidak ada perubahan nilai total ekuitas, hanya jumlah dan nilai per lembar saham yang berubah. Tujuannya adalah untuk menurunkan harga saham per lembar, agar lebih menarik dan terjangkau bagi investor kecil. Kedua, penyajian ekuitas dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, komponen ekuitas disajikan secara berurutan sebagai berikut. 1. Modal saham. 2. Tambahan modal disetor. 3. Laba ditahan. 4. Dikurangi saham Treasury, jika ada. Penyajian ini penting agar pengguna laporan keuangan bisa melihat struktur modal perusahaan secara lengkap dan transparan. Analisis ekuitas pemegang saham, ROE. Kita membahas rasio penting dalam analisis ekuitas, yaitu ROE atau Return on Equity. ROE mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham biasa. Rumusnya adalah ROE, laba bersih, dividen preferen, rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Artinya,
Kita hanya menghitung keuntungan yang benar-benar menjadi hak pemegang saham biasa, setelah dividen preferen dikurangkan. ROE tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan modal oleh manajemen, tapi tetap harus dibandingkan dengan industri sejenis agar lebih bermakna. Inilah contoh soal dan juga penjelasannya. Pada tanggal 15 Juni 2025, PT Sukses Makmur menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar dan menjualnya seharga Rp1.200 per lembar secara tunai. Dari transaksi ini, perusahaan menerima uang tunai sebesar Rp1.200.000. Nilai nominal saham yang diterbitkan adalah Rp1 juta, dan kelebihan dari harga jual di atas nilai nominal sebesar Rp200.000 dicatat sebagai agio saham atau tambahan modal disetor. Maka jurnal umumnya pada tanggal 16 Juni 2025 adalah debit kas Rp1.200.000, kredit modal saham biasa Rp1 juta, kredit agio saham Rp200.000. Transaksi ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan modal ekuitas dari penerbitan saham, dan bagaimana pencatatan dilakukan untuk mencerminkan nilai yang diterima dan nilai nominal saham tersebut.